Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat sukacita untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 6 ayat 20 sampai 26. Dimuliakanlah Tuhan. Ucapan bahagia dan peringatan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat, bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Dalam bacaan Injil hari ini, bagaimana Yesus mengucapkan sabda yang mungkin terdengar aneh bagi telinga kita sebagai manusia. Salah satunya adalah, "Berbahagialah kamu yang miskin, celakalah kamu yang kaya." Seolah-olah Yesus membalikkan cara pandang dunia. Dunia sering menilai kebahagiaan itu dapat dilihat dari harta, jabatan, makanan berlimpah, dan pujian banyak orang. Tetapi Yesus justru mengatakan sebaliknya. Mereka yang miskin, lapar, menangis, dan dibenci karena Yesus justru berbahagia. Mengapa demikian? Karena Yesus ingin mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah soal apa yang kita miliki di dunia ini, melainkan bagaimana kita hidup di hadapan Allah. Kekayaan, tawa, dan pujian manusia seringkali membuat kita terlena, menjadi lupa diri, bahkan lupa sama Tuhan kita. Namun sebaliknya, orang yang miskin, sederhana, atau bahkan ditolak dunia lebih mudah mengandalkan Allah, karena tidak ada yang lain untuk dipegang selain Dia, selain Tuhan. Saudaraku seiman dalam Kristus, renungan ini menantang kita semua sebagai seorang beriman Katolik untuk menilai kembali arah hidup kita. Apakah kita mencari kebahagiaan sejati dalam Tuhan, atau hanya mengejar kesenangan sesaat di dunia? Apakah kita berani tetap setia kepada Yesus meski mungkin ditolak atau diejek oleh orang lain? Apakah kita menggunakan berkat yang kita miliki, yaitu harta kita, waktu kita, talenta kita, bakat kita, untuk melayani, atau justru untuk kesombongan pribadi? Saudaraku seiman dalam Kristus, Yesus bukan ingin kita sengaja menderita, tidak seperti itu. Tetapi Ia mengingatkan bahwa hidup kita jangan hanya berpusat pada dunia dengan harta, tawa, dan pujian yang bisa lenyap, tetapi kasih Allah adalah kekal abadi. Saudaraku seiman dalam Kristus, sebenarnya apa pesan bagi kita melalui bacaan Injil hari ini? Kebahagiaan sejati hanya ditemukan bila kita hidup dekat dengan Tuhan, dengan Yesus, rendah hati, mau berbagi, rela berkorban, dan tidak takut ditolak karena kebenaran. Demikianlah permenungan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, ajarilah kami untuk mencari kebahagiaan sejati dalam Engkau. Jangan biarkan kami terikat pada kesenangan duniawi yang sementara, tetapi jadikan kami pribadi yang setia, rendah hati, dan berani bersaksi tentang kasih-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.